Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di acara kebaktian Natal Naposo HKBP Kebayoran Baru 2018. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, orang tua yang sudah hadir. Bersama-sama kita akan merayakan Natal kita. Kita akan mengundang jemaat kita untuk mengatakan kiri kanan kita, selamat datang, selamat hari Minggu. Ke kiri kanan boleh salam-salam. Selamat hari Minggu, selamat Natal saudara-saudaraku. Kita menyatakan selamat datang. Kita boleh sama-sama bertepuk tangan di mana Tuhan. Selamat datang. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Warta Jemaat Minggu 16 Desember 2018. Acara-acara Natal. 1. Hari ini Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 16 WIB Natal NHKBP Kebayoran Baru. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada yang memberikan kata sambutan. Seperti yang diberitahukan oleh pewarta tadi bahwa hari ini adalah Natal NHKBP yang bertepatan juga dengan kebaktian hari Minggu sore. Natal NHKBP tahun ini mengambil judul Christian Worldview yang merupakan rangkuman dari tema besar yang diambil dari Hosea 14 ayat 10 yang berbunyi, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini, siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama dalam penuh sukacita. Saudara-saudara terkasih, Natal adalah saat-saat yang kita tunggu setiap tahunnya. Karena Natal ini pasti membawa sukacita. Dan puji Tuhan, sukacita itu ada kita rasakan pada saat ini, pada Natal NHKBP Kebayoran Baru. Amin. Wah, berarti itu belum sukacita. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti acara-acara ini dengan baik. Dan pada akhirnya nanti kita siapkan diri kita pada tanggal 25 Desember, Natal Puncak HKBP Kebayoran Baru dan Natal seluruh dunia. Masukkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Bapa yang
kasih karena mengucap syukur atas segala berkat penyertaan kepada kami. Terima kasih karena Kau telah melindungi kami ya Bapa. Kau mengumpulkan kami pada ibadah Minggu sore hari ini ya Bapa. Dengan penuh sukacita kami mau datang pada hari Minggu pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa buat perayaan Natal Pusubulung HKBP Kebayoran Baru yang dapat kami laksanakan bersama dengan ibadah Minggu sore hari ini ya Bapa. Rame banget, aku seneng banget loh. NHSD hari ini rame banget ya. Tepuk tangan yang banyak semua ya. Oke, wah aku lihat-lihat ramenya ini banyak naposo pendatang dan juga ada muka anak lama sih. Ya. Oke, gini. Mendingan kita perkenalan diri dulu ya. Seperti pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenapa kamu? Hah? Iya, bisa aja. Hei, diam. Kamu di belakang aja kalau mau kenalan ya. Oke, gini. Sekarang kita perkenalan diri dulu kali ya. Yuk teman-teman yang mau perkenalan diri, 3 orang. Ya, silakan. Kamu juga. Ya, tepuk tangan buat temannya yang mau memperkenalkan dirinya ya. Oke, mungkin bisa dimulai perkenalan dirinya dari kamu kali ya yang gondrong-gondrong gitu ya. Silakan. Halo. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di pesta Natal Naposobulung HKBP Kebayoran Baru yang sekaligus kita gabung dengan ibadah sore, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di kitab Hosea pasal 14 dari ayat 2 sampai dengan ayat 9 dan ditambah nanti ayat 10 sesuai dengan tema Natal Naposobulung gereja kita. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan.
Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun pagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dan daripadaku engkau mendapat buah. Ayat 10 penutup. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan mau pakai siapapun kita untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan sampaikan kepada para muridnya. Hanya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang mau Tuhan suruh? Siapakah yang mau berkenan untuk memberitakan Injil keselamatan tentang berita kasih Tuhan di dalam sejarah perjalanan hidup manusia? Seperti kita tahu, melayani bukan hanya di dalam gereja. Melayani bukan hanya sebatas di atas mimbar. Melayani, memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Tuhan dimanapun kita berada, siapapun kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah mengenal kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebuah realita drama sudah disungguhkan oleh gereja Naposobulung kita hari ini. Itulah dunia mereka. Ketika mereka melakukan pertanyaan Enas Day dengan berbagai Naposobulung dari berbagai latar belakang, berbagai pendidikan, keluarga yang berbeda, tentu itu sangat mempengaruhi di dalam suatu komunitas. Berbeda orang tua, berbeda karakter, disatukan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang yang peduli kepada Arthur, kepada Gustav, kepada Sonya yang mengalami merasa ditolak, merasa tidak diterima, merasa ketakutan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam pelayanan? Di luar sana ada banyak Arthur-Arthur seperti yang sudah diperankan hari ini. Di tengah-tengah gereja kita ada banyak Gustav-Gustav yang sama. Ada Sonya-Sonya yang sama. Mungkin kita tidak pernah berpikir, yang penting saya datang ke gereja. Yang penting saya tahu Tuhan itu baik. Yang penting saya melayani. Tapi pernahkah kita berpikir kita kehilangan banyak jiwa karena ada sesuatu hal yang kurang di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bergereja, sehingga mereka pergi tersisih
dan tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu melalui Natal hari ini kita diingatkan dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pribadi yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau kita melayani, kalau Tuhan kita mau menjadi berkat, kalau Tuhan mau kita mencari jiwa, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang pasti, belajarlah dari Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Ini juga yang terjadi pada masa Hosea. Ketika dia Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kasih tentang Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan katakan berpaling datang melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak pernah memandang masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu. Tapi yang Tuhan lihat ada kerinduan. Ada hati yang diubahkan, hati yang mau terpanggil untuk mencari jiwa bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan yang harus kita teladani untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sehingga Natal tidak berlalu begitu saja. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi berkat, bisa Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus di dalam hati dan pikirannya tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu yang perlu kita teladani. Ada banyak orang berpikir yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya melayani. Di mana temanku, di mana saudaraku, di mana sahabat-sahabatku, itu bukan urusanku, itu urusan pendeta, itu urusan pengurus, itu urusan panitia, itu urusan Tuhan. Ada banyak orang mungkin tidak kita sadari selama ini mempunyai prinsip seperti itu. Tapi ketika Tuhan mau datang ke dunia, dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dia peduli kepada saudara-saudara. Dia mau mengangkat kita menjadi orang-orang yang berharga, mendapatkan hidup yang sebenarnya, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia rela menjadi manusia. Dia lahir di Bethlehem di kandang domba 2000 tahun lalu. Untuk apa Bapak Ibu? Kenapa dia yang datang dari kemuliaannya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Dia dihina, dia dicaci karena apa? Satu hal, tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari pujian untuk dirinya sendiri. Tujuan utama Yesus datang kepada dunia apa Bapak Ibu? Mari kita sebutkan. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa Bapak Ibu? Beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan utama Yesus mengapa dia lahir di malam Natal. Bukan hanya sekedar supaya kita umur panjang, supaya kita dapat jodoh, supaya kita sukses. Kalau untuk sukses tidak perlu percaya kepada Yesus. Kalau hanya untuk mendapatkan jodoh tidak perlu datang kepada Yesus. Tapi tujuan utama kenapa Yesus rela berkorban supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan untuk kepentingannya, tapi kepentingan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita rindu mau dipakai menjadi berkat untuk mencari jiwa, mencari orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tidak pernah kelihatan, tidak pernah muncul, tidak rindu lagi untuk melayani. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Ini yang kita lihat. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalaupun Tuhan yang adalah raja di atas raja datang ke dunia ini, sesungguhnya hal itu merupakan suatu penghargaan yang tiada taranya bagi kita semua. Tetapi yang dia lakukan jauh lebih besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia yang dari sorga tidak hanya datang dalam Yesus Kristus, tapi dia rela datang untuk melayani. Bila Tuhan saja datang mau ke dunia melayani Bapak Ibu, kenapa kita tidak mau melayani? Yang mau bertanya, yang mau peduli, yang mungkin hanya hal yang sederhana. Untuk melayani tidak harus melakukan hal mercusuar yang harus dilihat orang. Dengan 3S saja itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Apa itu 3S? Senyum, sapa, salam. Pernahkah kita terbeban untuk melakukan itu? Dan itu terjadi tidak hanya di dunia remaja Naposobulung merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan. Dan itu bisa terjadi di kalangan para orang tua, di kalangan orang-orang yang mungkin sudah dianggap dewasa, hanya melihat siapa temannya, siapa kawannya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, gereja ini adalah milik siapa Bapak Ibu? Milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan. Gereja ini milik orang yang orang percaya. Gereja adalah tempat persekutuan orang-orang percaya. Gereja bukan hanya milik orang yang seperti Gustav katakan, saya sudah dari bayi di sini, saya sekolah minggu di sini, saya Sidi Naposobulung. Tidak. Meskipun kamu adalah anak rantau, ini juga menjadi gerejamu. Amin. Karena gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Gereja ini bukan hanya milik yang orang tuanya di sini, yang orang tuanya ikut membangun di sini, tapi gereja ini adalah milik Tuhan. Milik kita yang harus kita pelihara, yang harus kita cintai, tempat kita bertumbuh di dalamnya. Saya bersyukur dengan Naposobulung hari ini. Saya appreciate, saya bangga. Mereka bisa menerjemahkan pergumulan kita. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah gereja kita, ketika gereja melayani di YPAC, di penjara, di kampus-kampus, Naposobulung ikut ambil bagian. Ini kami, ini wadah kita, ini gereja kita. Dan mungkin kita tidak boleh puas. Kalau kita lihat tadi, ada banyak anak-anak rantau di sana. Dan masih banyak lagi di luar sana mencari di mana aku bisa melayani, di mana aku bisa bertumbuh, di mana bisa aku berkembang, di mana bisa saya mungkin curhat dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan sebagai orang-orang muda. Gereja adalah tempat untuk melayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita teladani dari Yesus Kristus, bukan hanya dia tidak mementingkan diri sendiri, bukan hanya dia datang hanya untuk melayani, tapi yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus rela berkorban. Apa yang ketiga Bapak Ibu?
rela berkorban, harus bayar harga. Tidak mudah menjadi orang yang peduli, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk memberikan waktu sedikit di tengah-tengah kesibukan kita di kota Jakarta ini. Tapi mari kita lihat jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Itu paling berharga dari segalanya. Satu jiwa diselamatkan. Apa yang dikatakan Alkitab? Beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Oleh karena itu, biarlah melalui Natal malam ini kita boleh semakin diingatkan siapapun kita, bahwa dengan kepedulian, dengan perhatian, dengan hal-hal yang sederhana, kita dapat dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tapi jangan cukup berakhir malam ini. Bapak Ibu, di tanggal 26 Desember, kalau kita lihat dunianya Naposobulung tadi, masih ada to be continue. Bagaimana Naposobulung ini setelah berkeluarga? Mereka punya bayi, mereka menunggu bayi yang sedang di dalam kandungan. Mereka akan pertunjukkan melalui alumni Naposobulung. Di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 26. Apa sih pergumulan mereka setelah menikah? Menikah dengan sesama Naposobulung, apa sih untungnya? Ketemu jodoh di gereja, apa sih enaknya? Mereka akan pertunjukkan bagaimana sukacitanya bertumbuh di gereja, mengenal pasangan hidup di gereja dengan keluarga kecil yang diberkati Tuhan. Di tanggal 26 kita akan lihat PKM, Punguan Keluarga Muda, dengan masalah, dengan pergumulannya. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita boleh bersukacita, terberkati, dan kita semakin diteguhkan kembali untuk mau dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami boleh bersama memuji memuliakan Tuhan. Bersama generasi penerus gerejamu, anak-anak yang kami banggakan, Naposobulung di tengah-tengah gereja kami. Mereka sangat sibuk Tuhan dengan berbagai kegiatan studi di kampus, di tempat pekerjaan. Tapi mereka masih memberikan waktu untuk Tuhan. Dan itu sebagian dari apa yang bisa mereka lakukan. Itu semuanya karena anugerah dari Tuhan. Biarlah mereka Tuhan pakai lagi, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami bersyukur dengan jeripaya mereka. Tidak hanya mereka yang ditegur, tapi juga kami sebagai orang tua, sebagai orang-orang dewasa, untuk lebih peduli, untuk mau dipakai Tuhan, untuk memanggil jiwa-jiwa, untuk ikut bergabung melayani Tuhan, mendengarkan berita kasih-Mu. Yesus adalah menjadi teladan kami. Ketika Yesus telah mau mementingkan orang lain, ketika Yesus mau melayani bukan untuk dilayani, ketika Yesus mau rela berkorban, itu adalah menjadi teladan bagi kami. Biarlah Tuhan pelayanan anak-anak kami, Naposobulung gereja kami saat ini, boleh menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk para orang tua yang terus mendukung mereka, baik orang tua mereka yang bergereja di tempat ini maupun mungkin di daerah di luar kota Tuhan. Berkati mereka, dan kami juga berdoa untuk para Naposobulung Tuhan yang mungkin belum terlibat untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Pada waktunya Tuhan, biarlah Tuhan juga mungkin menggerakkan mereka. Terima kasih Tuhan.